100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Selamat pagi. Apa kabar para pendengar setia Radio GPDI Situbondo? Ya, puji Tuhan. Kali ini kembali bersama dengan saya Nugroho di program siaran kesayangan kita nih, Sarapan Pagi. Makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, telah hadir bersama dengan kita di studio kali ini Ibu Landrea. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu Landrea akan membagikan renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita sama-sama juga belajar nih tentang firman Tuhan. Ya, jadi kepada Ibu Landrea dipersilahkan, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya akan membawakan renungan sarapan pagi hari ini dengan tema meninggalkan Yesus. Mari kita sama-sama baca di dalam Alkitab, Markus 15 ayat yang ke-50. Markus 14 ayat yang ke-50 berbunyi, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara, kita tahu cerita ini perikopnya judulnya tentang Yesus ditangkap. Nah, selama kurang lebih 3 tahun murid-murid bersama Yesus. Kemanapun mereka pergi, ke sana juga murid-murid itu ikut. Ketika Yesus mengadakan mujizat, mereka juga melihat hal itu. Jadi selama kurang lebih 3 tahun mereka tidak terpisahkan dari Yesus. Tetapi pertanyaannya, mengapa saat Yesus ditangkap murid-murid meninggalkan dia dan melarikan diri? Kalau kita perhatikan arti kata meninggalkan, artinya pergi dari. Jadi judul tema kita pagi ini meninggalkan Yesus artinya pergi dari Yesus. Saudara, murid-murid meninggalkan Yesus karena mereka tidak mengenal dia dengan benar. Mereka telah menghabiskan waktu bersama-sama Yesus, tetapi ternyata mereka tetap tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal sifatnya, caranya mengajar, dan perumpamaan-perumpamaan yang Yesus pakai seringkali mereka juga tidak mengerti. Betapa kasihannya orang yang sepertinya begitu dekat dengan Allah, tapi ternyata tidak pernah mengenalnya dengan benar. Nah, saudara, bukankah banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan imannya? Mungkin mulai dari kecil kita sudah sebagai orang Kristen, bahkan mungkin kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, sekian lama kita menjadi anak Tuhan, tapi pertanyaannya apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Jangan sampai kita menjadi seperti murid-murid yang meninggalkan Yesus, yang justru pada saat Yesus membutuhkan dukungan, tapi mereka meninggalkan pada saat itu. Saudara, sewaktu Yesus sudah mulai masuk ke taman Getsemani, Yesus sebagai manusia 100% dia merasa sangat memerlukan dukungan. Itu sebabnya dia mengajak murid-murid untuk masuk ke taman Getsemani. Bahkan 3 murid khusus dia ajak untuk dekat berjaga-jaga saat Yesus akan berdoa di taman Getsemani. Tapi ternyata ketika Yesus akan ditangkap, pada saat kondisi Yesus sebegitu beratnya, justru murid-murid ini meninggalkan Yesus. Saudara, bisa kita bayangkan kalau kita ada di posisi Yesus pada saat itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal dia dengan benar? Ada 3 poin yang saya catat saat pagi hari ini. Yang pertama adalah tidak ada hal yang lain cara untuk kita mengenal Tuhan dengan benar, yaitu dengan membaca firman Tuhan atau Alkitab setiap hari. Membaca firman Tuhan akan membuat kita mengenal pribadinya dengan benar. Karena di dalam firman Tuhan tercatat seperti apa pribadi Yesus. Kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan, disitulah kita akan melihat pribadi Tuhan Yesus.
Yang kedua, saudara, milikilah kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita baca sama-sama di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-17. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seseorang kalau dia memiliki satu kemauan, satu kerinduan, disitulah dia akan mencari. Ya saudara, firman Tuhan mengatakan barang siapa mau melakukan kehendaknya. Kalau kita mau, ada satu kemauan, ada satu kerinduan, disitulah kita akan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Yang ketiga saudara, cara supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar adalah kita memiliki kepekaan dalam mendengar suara Tuhan. Dan untuk kita bisa mengikut Dia dengan setia. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Di sini dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itu berarti domba-domba ini mengenal suara gembalanya. Kalau kita mengenal suara Tuhan, kita akan mengikut Dia. Firman Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku. Kalau domba-domba itu tidak mengenal suara gembalanya, dia tidak akan ikut, saudara. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mau memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan untuk kita bisa mengikut Dia dengan setia. Saudara, para murid awalnya tidak mengenal Yesus dengan benar, tetapi mereka sedang dalam proses untuk menjadi peka dan mengerti kehendak Tuhan dengan tepat hingga akhirnya kita tahu bahwa mereka menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanan mereka. Mari saudara, kita juga mau menjadi sama seperti murid-murid yang diubahkan. Ketika mereka mengenal Tuhan Yesus dengan benar, disitulah mereka dipakai Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ketika kita mengerti dengan benar ajaran Yesus, maka kita akan mengenalnya dan kita tidak akan meninggalkan Yesus. Bahkan kita tidak akan pernah melarikan diri dari Yesus. Sekian renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Saya berdoa supaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu atas renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kalau yang saya dapat juga nih, kita memang seringkali juga lupa akan kebutuhan kita, yaitu benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, Ibu Landria memberikan tips nih, ada 3 tips tadi yang sudah saya dapatkan. Jadi yang pertama itu adalah senantiasa membaca firman Tuhan. Ayo, siapa yang masih bolong-bolong nih? Ini juga menjadi teguran juga buat saya pribadi ya. Yang kedua adalah memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita perlu rindu terlebih dahulu sehingga Tuhan sendiri juga akan menuntun kita dalam melakukan kehendak-Nya nih. Yang ketiga adalah memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, karena suara Tuhan itu sebagai penuntun kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita harus mau untuk memiliki kepekaan itu. Seperti domba-domba yang memiliki kepekaan akan suara gembalanya, sama seperti kita kalau kita memang menjadi pengikut Kristus, kita juga peka akan suara Tuhan gitu ya. Wah, benar-benar memberkati sekali ya ini ya. Ya, terima kasih Bu sekali lagi untuk renungan firman Tuhannya. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama kita juga belajar nih tentang kebenaran firman-Nya. Sayangnya waktu kita sudah habis nih dan saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di sarapan pagi yang akan datang. Saya Nugroho, Tuhan Yesus memberkati.